Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para santri sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membaca kembali kelanjutan dari pembahasan kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin. Kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin dia merupakan hasyiah dari kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita dari kitab ini, kita telah sampai kepada bab yang berbicara seputar at-tabarruk, yaitu ngalap berkah. Jadi kalian harus paham apa yang dimaksud dengan tabarruk. Ini sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Ya. Nah, dalil bahwa ngalap berkah ini adalah kesyirikan adalah hadisnya, atau ngalap berkah kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Dalilnya adalah hadis dari sahabat Nabi SAW, yaitu hadisnya Abu Waqid, ya, Abu Waqid Al-Laythi, ya, radhiyallahu taala anhu. Yang mana pada hadis tersebut dikisahkan bahwa para sahabat ketika berangkat berperang menuju Hunain, mereka melihat sebuah pohon. Pohonnya adalah pohon sidr, pohon bidara. Ya. Nah, di situ para sahabat yang baru masuk Islam, artinya belum tertanam kuat tauhidnya, mereka ingat ya dengan kebiasaan yang dulu mereka lakukan saat mereka kafir, yaitu ngapain? Menggantungkan senjata di pohon sidr sebelum perang. Nah, dari situ mereka minta kepada Nabi SAW, menyangka bahwa hal itu boleh-boleh saja dalam Islam. Makanya mereka minta kepada Nabi untuk dibuatkan sidr, dibuatkan tempat dari pohon sidr itu untuk mereka menggantungkan senjata-senjatanya di situ. Nah, mendengar permintaan mereka itu, sedangkan yang mereka minta adalah kekufuran, jadi mereka minta melakukan kekufuran, minta diizinkan untuk melakukan kekufuran, Nabi SAW bertakbir terperanjat, Allahu Akbar, inna sunan qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil Musa. Yang kalian ucapkan itu adalah kebiasaan yang ada pada umat-umat terdahulu, persis seperti yang dulu diucapkan Bani Israil kepada Musa. Sekarang beranjak kepada kisah Bani Israil. Memang apa yang dilakukan oleh Bani Israil kepada Musa? Nah, Allah ceritakan itu dalam Quran. Wa jawazna bi Bani Israil al-bahra, dan kami selamatkanlah Bani Israil melewati lautan, ya, diselamatkan dari kejaran Firaun. Fa ataw ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum. Sampai di seberang mereka jalan ketemu sama satu kaum yang lagi iktikaf di berhalanya. Nah, pengikutnya Musa ini juga belum tertanam dalam dadanya tauhid yang benar, sehingga mereka minta dibuatin oleh Musa, ya, Tuhan seperti orang-orang yang mereka lihat itu punya Tuhan. Kan mereka bilang, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan untuk kami Tuhan seperti mereka punya Tuhan. Jadi mereka pengen iktikaf di Tuhannya, seperti yang mereka lihat pada orang-orang yang mereka lewati tadi. Kesimpulannya di sini bahwa Nabi SAW menganalogikan atau menyamakan
apa yang diminta oleh sahabat untuk dibuatkan tempat menggantungkan senjata di pohon sidr, ngalap berkah dari pohon, itu sama seperti permintaannya pengikutnya Musa yang minta untuk dibuatkan Tuhan kepada Musa. Ya, Musa di situ bilang, innakum qaumun tajhalun, kalian adalah kaum yang jahil. Artinya minta dibuatin tempat untuk menggantungkan senjata di pohon sidr, ngalap berkah dari pohon, itu disamakan oleh Nabi SAW seperti minta dibuatkan Tuhan. Minta dibuatkan Tuhan adalah kufuran, karena minta dibuatkan tempat untuk menggantungkan senjata di pohon sidr itu, kata Nabi, sama seperti permintaannya Bani Israil kepada Musa, maka perbuatan ngalap berkah dari pohon, ya, itu juga kekufuran. Itu kesimpulannya. Ya, jadi ngalap berkah kepada pohon, ngalap berkah kepada apapun, ya, termasuk kepada kuburan, kepada tempat petilasan, ya. Tahu ya tempat petilasan? Ya, suatu tempat yang disakralkan, ya, diagungkan, dimuliakan, ya, karena banyak alasan. Ya, diantaranya karena tempat itu pernah disinggahi oleh penyebar agama Islam. Kemudian tempat itu akhirnya disakralkan. Kemudian dari penyakralan seperti itu, ya, akhirnya tempat itu jadi sering dikunjungi. Ya, bolak-balik orang datang ke situ. Ya. Nah, ini kena kepada larangan Nabi SAW, di mana Nabi SAW, ya, melarang umatnya untuk bolak-balik ke kuburannya. La taj'alu qabri 'idan. Jangan kalian jadikan kuburanku itu sebagai id. Id itu apa? Id itu berasal dari kata ada ya'udu, yang artinya apa? Berulang. Ya, ada ya'udu itu berulang. Maka Idul Fitri maksudnya perayaan yang berulang tahunan. Jumat itu hari raya kita juga, Id, ya, usbu'i, Id pekanan. Artinya di setiap Jumat kita kumpul di masjid, ya, untuk sholat Jumat. Disebut dengan Id, Idnya Id pekanan. Begitu juga tempat yang bolak-balik disambangin, dikunjungin, itu menjadikan tempat itu sebagai Id. Disebut dengan Id makani. Jadi ada id makani itu tempat yang bolak-balik dikunjungi. Ada id zamani, ada waktu yang berulang, setiap datang tanggal sekian perayaan, setiap datang tanggal sekian perayaan. Nah, dalam Islam cuma boleh apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, kalau mendatangi kuburan Nabi SAW secara berulang, secara berkala, ya, itu Nabi SAW melarang, maka ya lebih terlarang lagi kalau yang didatangi secara berulang itu selain kuburan Nabi, seperti kuburan wali yang dianggap wali, seperti orang-orang datang ke kuburan siapa? Nah, kuburannya, ya, siapa? Sunan Gunung Jati yang di Cirebon, ya, atau ke makam raja-raja, ya, yang ada di Banten, atau kuburan-kuburan para ulama, para habaib, para penyebar Islam, kuburan Sunan Bonang misalnya, ya, di Sunan Gunung Jati, atau bahkan mendatangi tempat-tempat termasuk, ya, ini dilarang kalau motivasinya karena keutamaan tempat itu. Jadi kalau misalnya karena ada nilai sejarahnya boleh, nggak ada masalah. Atau karena ingin mengagumi arsitekturnya
Boleh, seperti misalnya datang ke Masjid Kuba Mas. Udah pernah? Pernah. Ya, jalan-jalan di situ. Ya. Jalan ke Masjid Kuba Mas. Bukan karena keagungan tempat itu, karena ya ibadah di situ lebih utama, bukan. Kalau karena alasan itu nggak boleh. Tapi kalau karena keagungan, bukan keagungan, karena arsitekturnya, karena apa lagi? Karena nilai sejarahnya, nggak ada masalah itu. Ya. Tapi itu pun juga ya bersyarat. Ya. Karena sebagian tempat-tempat yang dianggap memiliki nilai sejarah itu akhirnya orang-orang tabarruk di situ. Tabarruk ya, ngalap berkah dengan masjid itu. Ya, seperti sebagian kaum muslimin atau sebagian orang yang mengaku muslim, ya, mereka datang ke masjid misalnya yang memiliki nilai sejarah, kemudian mereka mengusap-usap temboknya. Ini nggak boleh. Kalau tembok Masjid Nabawi aja nggak boleh diusap-usap. Tembok Masjidil Haram aja nggak boleh diusap-usap. Ya, diusap-usap maksudnya ngapain? Ngalap berkah gitu. Kemudian dia balurin. Itu hanya boleh kemana? Ke Ka'bah. Ka'bah pun juga hanya rukun, ya, Hajar Aswad dan rukun Yamani. Adapun temboknya nggak boleh. Ya, selain Hajar Aswad dan rukun Yamani nggak boleh. Ya. Kemudian bagian dari antara pintu dengan Hajar Aswad itu disebut dengan multazam. Boleh. Itu dengan cara menempelkan wajah dan badan ke tembok. Itu di antara sebab dikabulkannya doa. Tapi dia perlakukan seperti itu. Tempat yang berbeda, tempat yang lain. Seperti misalnya dia datang ke kuburan seorang pemuka agama, kemudian dia peluk itu kuburan dengan harapan mengalap berkah. Ini nggak boleh. Ngerti nggak? Ya, jadi hadis ini dalil bahwa ngalap berkah kepada selain Allah atau kepada selain tempat yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, memang di situ ada keberkahan. Ngalap berkah kepada Hajar Aswad boleh? Boleh. Ya, keberkahannya pada mengikuti sunnah Nabi SAW. Jelas? Tapi kalau dia perlakukan misalnya batu yang lain, ya, selain Hajar Aswad, ya, dia sentuh, dia cium, seperti misalnya menyentuh dan menyium batu nisan, seorang ulama terkenal, seorang penyebar Islam di masa yang lalu, dia perlakukan batu nisan itu seperti perlakuan kaum muslimin kepada Hajar Aswad, boleh apa nggak boleh? Nggak boleh dalam Islam. Ya, karena di samping itu rajman bil ghaib, bentuk dari tebak-tebakan. Ya, karena siapa yang ngasih tahu bahwa tempat itu ada keberkahan? Ya, sedangkan persoalan di situ ada keberkahan atau tidak ada keberkahan, itu perkaranya gaib. Kalau Hajar Aswad ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Umar melihat Nabi menciumnya, maka Umar ikut menciumnya. Ya, begitu juga ada hadis Nabi SAW. Barang siapa yang menyentuhnya, ya, dengan benar, ya, itu terdapat fadilah, terdapat keutamaan. Artinya memang itu disyariatkan. Tapi batu lain selain Hajar Aswad, itu misalnya batu cincin, contoh. Karena keutamaannya nggak boleh. Karena keberkahannya nggak boleh. Ya, karena nggak ada yang tahu tentang keberkahannya. Karena nggak ada dalil, dan hal itu butuh kepada, ya, hadis dari Nabi SAW. Jelas sampai sini? Ya, jadi hadisnya Abu Waqid ini menerangkan akan hal itu. Ya, bahwa ngalap berkah kepada pohon, ya, antum lihat
bahwa pengagungan kepada pohon ini luar biasa di masyarakat yang mengaku sebagai muslim ini. Ya, kemarin itu tumbang pohon yang paling tua di Kuningan ya. Baca berita nggak? Ya, diperkirakan umurnya 400 tahun itu pohon. Tiba-tiba tumbang aja, nggak ada angin, nggak ada hujan, ambruk. Ya, di Kuningan apa di Indramayu gitu. Saya lupa tempatnya, tapi memang yang namanya pohon kalau sudah tua banget, ya besar banget, ya itu sebagian orang, ya terfitnah dengannya. Jadi mereka nggak hanya terfitnah dengan foto ulama, dengan kuburan ulama, sampai dengan pohon pun mereka terfitnah. Ya, terfitnah mereka. Terfitnah maksudnya apa? Terdorong untuk pengagungan. Akhirnya mengagungkan. Dia taruh, besok-besok kita lewat situ nggak ada apa-apa, tiba-tiba ada sajian di bawah. Tiba-tiba ada sajian di bawahnya. Sebagian masyarakat Bekasi itu bahkan mereka mengenal yang namanya istilah ancak. Saya nggak tahu kalau di sini. Ancak itu naruh sajian di bawah pohon. Bahkan sebagian masyarakat yang masih terpengaruh dengan ajaran Hindu Buddha, itu di pertigaan jalan itu mereka taruh ancak, mereka taruh sajian. Sajian itu bentuk pengagungan. Ya, pengagungan ya yang berlebihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan kepada hal yang sebenarnya nggak patut untuk diagungkan sama sekali. Ya, bahkan sebagian masyarakat Betawi kadang masih suka bikin kopi bukan untuk diminum, tapi ditaruh di pojokan kamar, di pojokan rumah sebagai syarat aja kata mereka. Padahal itu bentuk dari pengagungan kepada arwah. Dia bukan pengen minum kopi, dia bikin aja tuh kopi, dia taruh di rumah. Ya, ditaruh di rumah. Jadi ada mulia Allah Subhanahu wa taala, ini hadisnya Abu Waqid ya. Qala qaulu famarranna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzata anwat. Ini ya. Disebutkan oleh Abu Waqid, maka kami pun melewati sebuah pohon sidr. Ya, pohon sidr pohon apa? Cuman bidaranya nggak sama kayak bidara di kita ya. Dari kita kecil-kecil, kurus-kurus. Ya. Ada yang besar sampai kayak pohon apa? Ada. Bisa besar dia ya. Bidara apel namanya. Nanti buahnya kayak apa itu? Oh. Itu kalau kita dulu di Yaman ya. Itu syukur atau belajar di nggak ngerasakan sulitnya belajar seperti kami dulu belajar. Kalau Idul Fitri kami cari hiburan. Cari hiburannya ngapain? Nyari dum. Dum itu buah pohon bidara yang kecil-kecil ya. Bunder-bunder, ngumpulin. Naik ke gunung cari buah dum namanya. Itu aja hiburan kami dulu. Ya. Nah, yang agak keren dikit latihan nembak. Ya, latihan nembak di sana itu ya nggak kayak di negeri kita. Negeri kita dilarang. Negeri kita nggak boleh. Ya, seorang punya senjata api nanti kena undang-undang darurat sipil kalau nggak salah namanya. Ya, kecuali kalau dia punya izin. Tapi kalau di sana bebas. Anda punya duit sedikit beli FN boleh. Iya boleh. Ya, kalau Yaman kejauhan Pakistan ada. Di Pakistan itu ada satu kampung. Ya. Semuanya itu pengrajin. Ya, mereka meniru ya membuat replika dari senjata-senjata yang canggih yang dikeluarkan oleh Amerika, Rusia. Mereka bisa bikin tiruannya Kalashnikov. Ya. Tahu enggak Kalashnikov? AK-47, ya senjata serbu. Itu yang dia buat replikanya. Dan dia bikin di bilik-bilik ya dari seng. Dari seng, milik-milik dari seng. Anda bisa buka lah itu YouTube ya untuk melihat. Nah, kalau di Yaman itu ya mereka jual ya senjata, amunisinya, ya begitu juga magazinnya. Itu udah kayak orang jualan cabai, Pak. Ya. Udah kayak orang jualan cabai. Kalau nggak percaya, kumpulin duit pergi aja ke Yaman.
Ya. Udah kayak orang jualan cabai. Ya, dibuka di lapak-lapak pinggir jalan gitu. Ya, sampai kita sempat waktu itu pengen beli, cuma kami tahu emang nggak bisa dibawa itu. Ya, jadi nggak jadi beli buat apa? Apalagi Syekh Mukbil juga melarang kan? Murid-muridnya ya latihan nembak. Ya, karena kalau mau latihan nembak itu pasti naik ke gunung dulu. Sedangkan kalau kita naik ke gunung, di bawah itu rumah-rumah warga. Orang Arab itu cemburunya besar sekali. Mereka nggak mau ada orang asing di atas gunung. Kalau ngeliat ke bawah kelihatan anggota keluarganya, padahal jauh. Ya, jadi mereka lapor ke Syekh. Ya, Syekh, murid-murid kamu Syekh pada naik ke gunung. Ya, Syekh dulu Allah yarham nggak suka murid-muridnya ya belajar nembak. Ya, pengen beli itu apa? Bolpen. Dia bolpen kayak senjata rahasia, bolpen diisi peluru, itu bisa buat tembak. Ya, gitu. Mereka jual yang kayak begitu kayak antum beli ya spidol di warung ATK. Ya, begitu mudahnya di sana. Ya, karena emang ada kebijakan yang berbeda dengan negara kita. Oh, negara kita nggak boleh. Ya, menyelundupkan itu kena undang-undang darurat. Kami pun melewati sebuah pohon sidr, ya, pohon bidara. Faqulna ya Rasulullah, maka kami bilang ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzata anwat. Kami bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, buatkan untuk kami dzata anwat seperti mereka punya dzata anwat. Maksudnya orang-orang musyrikin. Ya. Apa itu dzata anwat? Itu tempat dari pohon sidr untuk mereka menggantungkan senjata, alat berkah sebelum perang. Ya. Ailil musyrikin dzata anwat. Dhannu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam law ja'ala lahum dzalik lajazat ittikhadhuha. Nah, mereka minta begitu karena mereka menyangka bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi misalnya membuatkan buat mereka dzata anwat, berarti boleh bagi mereka untuk ya melakukan perbuatan tersebut. Lihusulil barakah liman i'taqada fiha. Karena orang-orang musyrikin dulu itu punya keyakinan menggantungkan senjata di bawah pohon sidr itu ya, itu akan mendatangkan keberkahan bagi yang meyakininya. Ya, maksudnya keberkahan untuk berperang biar apa? Biar menang perang. Karena berkah itu apa? Kebaikan ilahi pada sesuatu. Kalau anwat, ya, kalau dzatu itu kalimat, anwat kalimat. Dzatu anwat itu dua kalimat ya. Dalam bahasa kita dua kata. Ya, dzatu itu dari makna dzu ya, sahib. Ya, pemilik. Wa anwat, sedangkan anwat jam'un naut wa huwa masdarun summiya bihi al-manut. Maksudnya dari anata ya yunitu yang artinya menggantungkan, tempat gantungan. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar. Setelah mereka minta gitu, apa respon Nabi? Nabi takbir. Nah, takbirnya Nabi ini bisa maknanya beda-beda ya. Jadi nggak mesti takbir itu artinya persetujuan. Bisa juga bentuknya pengingkaran tergantung konteks. Nah, di sini bentuknya pengingkaran. Nabi bertakbir Allahu akbar ta'ziman lillahi ta'ala an yuj'al lahu syarikan fi ibadatihi allati hiya haqquhu 'ala 'ibadihi. Nabi bertakbir sebagai pengagungan kepada Allah dari menjadikan bagi Allah sekutu dalam peribadahannya. Allati hiya haqqu 'ala ibadihi, yang mana ibadah kepada Allah itu merupakan hak Allah yang wajib hambanya menunaikannya kepada Allah. Maksudnya mengibadahinya semata dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ya. Maksudnya bahwa Nabi SAW mengingkari karena yang diminta oleh para sahabatnya ini itu menyekutukan Allah dalam peribadahan. Makanya Nabi bertakbir Allahu Akbar, mengagungkan Allah dari ya perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan.
Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, faqim wajhaka lid-dini hanifa, maka tegakkanlah wajahmu menghadap kepada agama yang hanif. Maksudnya agama Islam. Agama Islam disebut sebagai agama yang hanif. Itu maksudnya apa? Di atas tauhid, menjauh dari kesyirikan. Wala takunanna minal musyrikin, dan jangan kamu sekali-kali menjadi orang-orang musyrik. Ya, maksud dari ayat ini, ya, bahwa hak Allah itu menjadi satu-satunya yang diibadahi. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bertentangan dengan apa yang diminta oleh sebagian sahabat kepada Nabi untuk dibuatkan bagi mereka Dzatu Anwar. Makanya Nabi bertakbir. Wa qala ta'ala, dan Allah taala juga berfirman, faqim wajhaka lid-dinil qayyim, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, wa huwal ikhlas, yaitu al-ikhlas. Ikhlas itu apa? Tauhid. Ya, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, maksudnya at-tauhid. Wasyirku, sedangkan kesyirikan itu, ya, diantaranya apa yang diminta oleh sahabatnya itu untuk dibuatkan Dzatu Anwar, itu syirik. Yunafi dzalik, bertentangan dengan al-ikhlas. Makanya Nabi bertakbir. Wa taqaddama ma'na al-hanif, dan sudah berlalu penjelasan arti dari kata hanif. Ya. Jadi hanif itu apa hanif? Mana hanif? Apa arti hanif? Lurus apa? Hah? Lurusnya apa? Gimana? Coba jelasin yang benar. Ustaz udah bolak-balik jelasin makna hanif itu. Lurus di atas tauhid, menjauh dari kesyirikan. Jelas? Qala wa tadammanat atani ayatan. Kedua ayat ini, yaitu firman Allah, faqim wajhaka lid-dini hanifa, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Yang kedua, faqim wajhaka lid-dinil qayyim, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Keduanya mengandung wa ma fi ma'nahuma at-tauhid. Ya, mengandung pengertian at-tauhid. Ya, keharusan untuk beribadah kepada Allah saja. Alladzi dallat alaihi la ilaha illallah, yaitu tauhid seperti yang ditunjuki oleh kalimat la ilaha illallah, nafyan wa itsbatan kama taqaddama bayanuhu. Ya. Terkandung di dalamnya tauhid, yang ditunjuki oleh la ilaha illallah dari nafi dan isbatnya. Ya, nafi dan isbat ini termasuk rukun atau syarat la ilaha illallah. Rukun apa syarat la ilaha illallah? Rukun. Apa itu nafi dan isbat? Apa itu nafi? Meniadakan. Meniadakan apa? Meniadakan apa? Indah, kamu siapa namanya? Rifano. Kamu siapa namanya? Rifano. Apa maksudnya nafi? Nafi bukan napi. Hah? Nggak boleh lupa. Ntar mati nggak sah la ilaha illallahnya. Apa artinya nafi? Apa yang ditiadakan? Nah, kalau isbat, apa artinya isbat? Kamil? Apa artinya isbat, Ridwan? Kan?
Apa arti isbat, Tuhan? Apa arti isbat? Menetapkan apa? Menetapkan hanya Allah Ta'ala yang berhak disembah. Coba perhatikan tuh jawaban temennya ya. Jangan nanti kamu ditanya, tadi gak bisa, temennya udah jawab, besok ditanya gak bisa juga. Ya, mau sampai kapan gitu. Nah, kan ini perkara yang penting. Qala faman iltafata qalbuhu ila ghairillah, maka barang siapa yang hatinya berpaling kepada selain Allah, ditolabi naf'in aw daf'i durrin, untuk mencari manfaat atau menolak mudarat, faqad asyrak, berarti dia telah jatuh kepada kesyirikan. Ya, jadi hati itu enggak boleh sedikit pun berpaling ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalam menggapai manfaat? Menggapai manfaat seperti apa? Mengharapkan kesehatan, rezeki, kebahagiaan. Menolak mudarat seperti apa? Ya, menghindar dari sakit, kesembuhan, ya, apalagi kemiskinan, ya, kesengsaraan, kemelaratan. Tidak boleh dalam baik mencari manfaat atau menolak mudarat, ya, hati itu berpaling kepada selain Allah. Nah, seperti apa berpaling kepada selain Allah? Seperti orang yang ketika ditimpa kerugian dia pergi ke Gunung Lawu, alap berkah, ya, atau pergi ke kuburan-kuburan keramat, ya, atau bahkan piara jimat. Nah, ini nggak boleh dalam Islam, ya. Dalam urusan apapun, termasuk urusan percintaan. Saya pernah ceritakan dulu masih SMP dikasih, ya, jimat, bukannya jimat sih, ya. Katanya kalau naksir sama orang, tulis namanya katanya. Kemudian bikin segitiga, ya, kelilingin pakai Bismillah. Ya, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Namanya di tengah, taruh di bawah bantal. Nah, nanti insya Allah dia nggak bakal lupa sama kamu katanya. Ya, kalau kamu suka sama orang, gitu kan? Betul. Dampak dari sekolah ikhtilat itu emang kayak begitu, pasti berdebenan dia. Ya, dilihat ada yang cakep, ya, dia demen gitu kan? Ditaruh di bawah bantal, tidur tuh, ya. Nanti kamu bisa dapat dia, bisa dapetin dia, ya. Itu termasuk dari kesyirikan, ya, karena masuk dalam, ya, menjadikan yang bukan sebab sebagai sebab, masuk dalam syirik asghar itu, syirik kecil. Ya, ada lagi, ya. Seperti misalnya yang banyak populer di masyarakat kita, kayak misalnya ilmu al-hikmah namanya. Al-hikmah itu bukannya, ya, kalau hikmah di kita kan pengertiannya hadis, ya. Hadis, hikmah itu hadis, ya. Tapi ini perguruan silat, namanya al-hikmah. Ya, jadi caranya dia benda-benda itu diisi buat dijadikan jimat. Ya. Dia habis sholat maghrib, ya, itu sarung diisi gitu. Pak, gimana caranya diisi jin sebenarnya, ya. Itu bentuk pelatihannya. Udah, terus orang disuruh nyerbu tuh, dia pakai sarung aja tuh, ya. Mental-mental tuh orang yang nyerbu dia, mental. Nah, itu bisa diisi kemana aja, bisa diisi ke korek, ya, bisa diisi ke apapun. Terus dibawa jadi jimat. Ya, ini termasuk bentuk dari syirik asghar. Ini yang ngerinya di dimuliakan Allah. Di masyarakat kita itu semua dibungkus atas nama Islam. Sehingga banyak orang yang enggak paham tauhid, ya, menyangka bahwa itu enggak bertentangan dengan Islam. Sehingga banyak tuh kan kita kenal di masa-masa dulu yang mempraktekkan, ya, teknik-teknik serupa. Ya, silat pakai jin itu seperti misalnya al-hikmah. Nah, dengar juga nggak sin lamba? Ada nggak sin lamba?
Pak Fauzi pernah dengar? Sidlamba. Ya, saya nggak tahu kalau merpati putih ada jinnya nggak. Merpati putih kan juga kalau nggak salah dari Muhammadiyah yang merpati putih ya. Saya nggak tahu tuh ada jinnya apa enggak. Ya, kalau Tifan nggak ada, nggak pakai jin Tifan. Cuman memang ada beberapa prakteknya agak saya curiga sih gitu loh. Soalnya orang bisa ngerayap kalau belajar Tifan, tuh bisa ngerayap di dinding dia kalau memang udah sampai kepada levelnya. Saya agak curiga juga gitu loh pada sebagian prakteknya. Saya berdebat sama Ustaz Abu Qatadah yang di Tasik. Karena dia tahu katanya itu pakai jin kata dia. Saya bilang saya pernah ikut, nggak ada jinnya. Itu belum sampai ke tingkat level tingginya. Pokoknya beliau itu ngotot bahwa Tifan itu ada jinnya. Allahu a'lam. Yang jelas ya kita mesti waspada dari semua sebab yang mengantarkan kepada kesyirikan, yang menjadikan seorang itu hatinya berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala wal Qur'anu kulluhu fi taqriri hadzal asl al-'azim, dan Al-Qur'an seluruhnya berbicara ya dalam menanamkan pondasi ini yang agung ini. Ya, pondasi apa? La ilaha illallah ini. Ya, pondasi la ilaha illallah nafi dan itsbat. Alladzi huwa aslu dinil Islam, yang mana la ilaha illallah itu merupakan pokok dari agama Islam. Alladzi la yaqbalullahu min ahadin dinan siwa. Itu agama yang Allah Azza wa Jalla tidak terima dari seorang pun selainnya. Ya, karena Allah berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Apa maksudnya? At-tauhid. Bukan sekedar ngaku muslim tapi dia enggak paham pondasi Islam itu apa. Ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa mencari selain Islam sebagai agamanya, maksudnya selain tauhid. Gitu loh. Ya, saya muslim, tapi perbuatannya musyrik. Hakikatnya bukan muslim, gitu aja. Ya, karena dimaksud dengan ayat-ayat tadi, Islam di situ artinya adalah at-tauhid. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agamanya, fala yuqbala minhu, Allah enggak akan terima itu darinya. Maksudnya bukan kamu mengkonversi ya apa KTP-mu dari muslim jadi Kristen. Nah, bukan itu maksudnya. Barang siapa ya Allah Subhanahu wa taala ya berkata dalam Al-Qur'an, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan", barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maksudnya selain tauhid sebagai agamanya. Jadi bisa aja orang itu KTP-nya muslim tapi keyakinannya udah musyrik. Qalu as-sunan bi dhammis sin. Ya. Nah, Nabi bilang, Allahu Akbar, innahas sunan. Kalau bertakbir, Nabi bertakbir. Sesungguhnya yang kalian ucapkan itu adalah sunan. Maksudnya sunan di sini ai at-turuq, jalan-jalan. Ya. Itu metode-metode, cara-cara hidup. Ya. Yushiru ila turuqil lati tukhalifu dinahu. Maksudnya jalan-jalan yang menyelisihi agamanya. Alladzi syara'ahu ta'ala li ibadihi. Yang Allah syariatkan ya agama itu untuk hamba-hambanya. Maksudnya semua jalan-jalan yang menyelisihi Islam itu ada banyak. Innahas sunan. Semuanya ini adalah jalan-jalan hidup. Cara-cara beragama. Maksudnya yang menyelisihi Islam. Qalu qultum walladzi nafsi biyadihi. Yang kalian ucapkan itu demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Kata Syekh Abdul Rahman, qala halafan nabiyyu wa ala dzalika ta'kidan li hadzal khabar. Nabi sampai bersumpah pada ucapannya ini untuk memberi penekanan akan apa yang beliau mau sampaikan ini. Ya. Wa ta'dhiman lahu, dan pengagungan kepada apa yang akan beliau sampaikan ini. Ya, yang akan beliau sampaikan itu tentang sya'nut tauhid, persoalan tauhid. Kama qalat Bani Israil Musa, bahwa yang kalian minta itu persis seperti yang dulu pernah diminta Bani Israil kepada Musa. Bani Israil minta kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatin untuk kami Tuhan seperti mereka minta Tuhan. Akhbara anna tabarruka bil asjar. Pada hadis ini Nabi SAW mengabarkan bahwasanya ngalap berkah kepada pohon, wal ahjar, kepada batu,
yaj'aluha aliyah itu ya berarti menjadikan batu dan pohon itu sebagai tuhan-tuhan. Berarti syiriknya di sini syirik asghar apa syirik akbar? Syirik akbar. Ya. Wa illam yusammu aliyah, sekalipun mereka enggak bilang itu sebagai tuhan. Enggak kok, Tuhan kami Allah dia bilang. Tapi dia ngelap berkah kepada batu, ngelap berkah kepada pohon. Ya. Kalau dikejar dia bilang enggak ngaku. Dia bilang Tuhan kami cuma Allah. Tapi berdasarkan hadis ini, perbuatan ngelap berkah kepada selain Allah itu berarti menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Ngerti enggak? Sekalipun mereka enggak sebut itu sebagai Tuhan. Walidzalika syabbaha qaulahum hadza biqauli Bani Israil. Dalilnya adalah bahwa Nabi menyamakan ucapan sahabatnya yang minta dibuatkan Dzatu Anwat, ya, disamakan oleh Nabi SAW dengan ucapan Bani Israil yang minta kepada Musa untuk dibuatkan Tuhan. Ngerti enggak? Ya. Ij'al lana ilahan kama lahum aliyah, buatkan untuk kami Tuhan seperti mereka punya Tuhan. Jadi Bani Israil bilang, buatkan untuk kami Tuhan seperti mereka punya Tuhan. Pengikutnya Muhammad yang baru masuk Islam, apa perkataan mereka? Ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzata anwat. Nabi ketika dengar ini langsung flashback tuh dengan ucapannya Bani Israil kepada Musa. Loh, kata Nabi, kok mirip ini? Seperti ucapannya Bani Israil kepada Musa yang minta dibuatin Tuhan. Ada di barisan sahabatku yang baru masuk Islam, mereka minta dibuatkan Dzatu Anwat seperti mereka punya Dzatu Anwat. Jadi minta dibuatin Dzatu Anwat atau ngalap berkah sama seperti minta dibuatin Tuhan. Ya, jadi misalnya ada orang ngalap berkah pada kuburan, berarti walaupun dia bilang asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, ucapannya bertolak belakang dengan perbuatannya. Ucapannya menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, tapi perbuatannya dia juga nyembah selain Allah. Jadi ngalap berkah itu bentuk peribadatan kepada selain Allah. Ngalap berkah kepada selain Allah bentuk peribadatan. Sama aja ibadah kepada selain Allah. Ngerti enggak? Ya, di Tasik, ya, di Cipatujah. Tahu nggak daerah Cipatujah kamu? Kamu kan orang tua kamu dari Tasik kan? Iya nggak? Tahu tempat Cipatujah? Coba kalau ngomong bibirnya goyang, Mas. Nggak terlalu tahu ya? Iya nggak apa-apa. Jadi besok-besok harus ya harus ditambah perhatiannya terhadap masalah-masalah begini gitu. Jangan di skip. Kalau kita perhatian tentang tauhid, cemas dengan kesyirikan, Anda minimal punya data tentang tempat-tempat di situ dilakukan praktek-praktek kesyirikan gitu loh. Minimal punya data tuh. Ya, di sana itu orang-orang menganggap kalau ziarah ke Cipatujah itu sama kayak ziarah ke ya Makkah dan Madinah. Pahalanya katanya sama seperti pergi haji. Bahkan sebagian meyakini ya masuk ke gua ya, ke gua itu muncul di Mekah katanya. Ya emang orang kita itu kebanyakan dengar cerita wayang. Jadi yang kayak begitu itu dia tangkap dengan format otak mereka yang emang ya isinya tentang cerita-cerita pewayangan, tentang kesaktian yang kayak begitu. Akhirnya dia memahami agama seperti memahami ya cerita-cerita perwayangan. Saya pulang dari Yaman, datang kepada saya teman saya, dia bilang ya bagi ilmunya dong. Dia pikir orang belajar agama itu bisa jalan di atas air, terbang di awan, tancap nggak mempan. Yang dia minta tuh ilmu begitu. Yang dibilang diistilahkan dengan ilmu laduni. Saya bilang ya udah ayo ngaji, belajar bahasa Arab, nggak datang deh. Jadi pengennya yang instan, tapi sabar, duduk thalabul ilmi, kitab demi kitab. Yang ngaku salafi aja pada merotol, Pak. Gimana yang awamnya? Awamnya sebenarnya
Ya kayak antum lihat lah pengajian-pengajian yang sampai jam 3 malam itu. Ya. Kiainya ceramah di podium, ya dianya nyender di warung kopi, ngopi sambil ngerokok. Ya kan ngobrol, kira bubar ikut bubar. Ya. Apa yang dia dapat? Nggak ada, tapi dia bilang pulang ngaji gitu. Yang agak serius dikit pengajiannya isinya canda tawa. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kapan umat Islam mau paham sama agamanya? Akhbarana at-tabarruk. Taib ini udah ya. Fadhara bi hadzal hadits, maka tampaklah dengan hadis ini anna ta'alluqa 'ala al-asjar, bahwa bergantung kepada pohon wal ahjar dan kepada batu wa ghairiha, dan bergantung kepada selainnya li talabil barakati biha, untuk ngalap berkah dengannya. Ya. Syirkun fil ibadati, itu hukumnya adalah kesyirikan dalam ibadah, kasyirki ibadatil asnam, sama seperti kesyirikan para penyembah berhala. Azim ini. Ya. Buat modalnya Abdurrahman ini penting. Ya, jadi sebagian menganggap itu syirik asghar. Kita lihat nih levelnya. Udah naik level ya. Sebagian menganggap itu syirik asghar. Tadi kita dapat di kalamnya Syekh Abdurrahman syirik akbar, sama seperti minta Tuhan. Sekarang naik lagi, sama seperti peribadatan para penyembah berhala. Berarti sama seperti kesyirikannya Abu Lahab dan Abu Jahal. Kalau disamakan perbuatannya, orangnya sama. Orang yang ngalap berkah kepada selain Allah, ngalap berkah kepada kuburan, ya, sama seperti orang musyrikin dulu, Abu Jahal dan yang semisalnya, beribadah kepada Lat, Uzza dan Manat. Berarti statusnya musyrik, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sangat disayangkan justru perbuatan ini banyak laris, ya, di tengah masyarakat, dan mereka menganggap itu hal yang biasa, ya, dianggap sebagai tradisi, ya. Ngeri Pak, ya, mereka sholat, mereka puasa, tapi semuanya nggak ada nilainya di sisi Allah sama sekali. Qauluhu, kemudian perkataan Nabi, la tarkabunna sanana man kana qablakum, kalian akan mengikuti jejak langkahnya orang-orang sebelum kalian, maksudnya Yahudi dan Kristen. Waqad waqa'a kama akhbara bihi Nabi, sungguh yang demikian telah terjadi seperti yang dikabarkan Nabi fi hadhil ummah, pada umat ini. Ya, ini di eranya Syekh Abdurrahman bin Hasan, itu abad ke-18. Karena beliau hidup 1700. Ya, kita sekarang 1000 berapa? 2025. Ya. 2025. Beliau hidup pada ya tahun 1700, berarti abad ke-18 Masehi. Ya. Kita abad 21. Ya. 3 abad yang lampau, dan perubahan dalam 3 abad itu luar biasa. Ya, nah itu mesti waspada, jangan sampai kita malas belajar. Ya, dan yang menjadikan seorang itu akhirnya meninggalkan majelis ilmu itu banyak. Ya, maka waspada. Ya, khafif ala nafsik. Ya, jangan bebani diri dengan ya yang kalian nggak sanggup untuk menanggungnya. Ya, biar bisa istiqomah dalam thalabul ilmi. Gitu. Faraqibu tariqa man kana qablahum, sehingga mereka ya melakukan ya sunnah dan cara-cara hidup orang-orang sebelum mereka. Ya, mimman dzakarna, dari orang-orang yang telah kami sebutkan. Maksudnya al-Yahudi dan Kristen. Kama huwa madhkurun fil ahadits shahihah, bagaimana hal ini juga disebutkan pada hadis-hadis yang sahih. Hadis seperti misalnya hadis la tattabi'anna sanana man kana qablakum, kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian, hadwal qudzati bil qudzah, selangkah demi selangkah, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh, hingga kalau mereka masuk lubang biawak kalian akan ikut masuk juga. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, al-Yahud wan Nasara, apakah yang dimaksud itu orang Yahudi dan Kristen? Nabi menjawab, faman, kalau bukan mereka lantas siapa? Wa huwa fi sahihain, hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri
Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain kata Nabi, wa manin nasi illa ulaik. Siapa lagi kalau bukan mereka. Ya. Di sini dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, bal zada syirku fi haula'il mutaakhirin an syirkil awwalin. Bahkan kesyirikan orang-orang belakangan ini lebih parah lagi dibandingkan dengan kesyirikan orang-orang terdahulu. Li'anna al-awwalina yusyrikuna fir raqa. Karena orang-orang dulu kesyirikannya dalam kondisi lapang. Wa yukhlisuna lillahi fi syiddah. Tapi di saat terjepit mereka menauhidkan Allah. Amma haula'il musyrikun, adapun orang-orang musyrikin yang ada di zaman sekarang, fasyirkuhum daim, kesyirikan mereka continue fir raqa wa fi syiddah. Kesyirikan mereka terjadi dalam kondisi lapang dan sempit. Bal idza waqa'u fi syiddah, bahkan apabila mereka terjatuh ke dalam kesempitan, kesulitan, zada syirkuhum, ya, mereka semakin syirik lagi. Wa munadatihim lima'budihim min dunillah, dan mereka semakin memanggil-manggil sesembahan-sembahan mereka selain Allah. Wa indahum la yakhlusu minasyada'id, ya, dan bagi mereka enggak bisa keluar dari kesulitan illa ashabul kubur, ya, la yukhlisu. Nah, ada yang bisa menyelamatkan mereka dari kesulitan selain para penghuni kuburan tersebut. Wa yuzayyinu lahum syayatinul ins wal jin min hadha syai'. Ditambah lagi setan dari bangsa manusia dan jin menghias-hiasi perbuatan mereka ini. Ila akhirih. Ya, jadi ya, ini yang terjadi di zaman Syekh. Ya, dan di zaman sekarang tentu lebih parah lagi. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Ya, kalau kita lihat zaman sekarang itu syirikannya bahkan sampai merambah kepada perkara uluhiyah, perkara rububiyah. Ya, seperti ucapan misalnya semesta menghendaki, itu syiriknya rububiyah itu. Ya, itu ada di lirik-lirik lagu orang-orang, ya, ikut melantunkannya. Emang nggak ada hukumnya? Ada hukumnya itu, bukan nggak ada hukumnya. Ya, atau ikut-ikutan ngomong seperti halnya mereka ngomong begitu. Ya, ini, ya, kalau diucapkan dan tidak dimaksudkan maknanya jatuh kepada syirik lafzi. Ya, tapi kalau dia yakini maknanya, ini masuk dalam syirik, ya, rububiyah. Syirik rububiyah lebih parah daripada syirik uluhiyah. Begitu juga syirik asma wa sifat. Ya, kalau yang dimaksud dengan kata semesta itu adalah Allah, ya, menamakan Allah dengan selain namanya. Tapi kebanyakan mereka yang mereka maksud dengan semesta ini bukan Allah. Ya, kalau ucapan semesta menghendaki itu artinya kehendak selain Allah itulah yang qadiyah, itulah yang berlaku. Ya, tanpa melirik kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak dibahas kehendak Allah di situ. Ya, pokoknya kalau semesta menghendaki, maka apa yang dicita-citakan oleh orang itu terjadi. Nah, ini syirik dalam perkara rububiyah. Begitu juga yang populer dengan misalnya, ya, ajaran law of attraction, ya, yang banyak terapkan di pelatihan-pelatihan di kantor-kantor. Ya, itu juga terdapat di dalamnya syirik rububiyah. Ya, karena mereka meyakini dengan, ya, menanamkan afirmasi positif, mengucapkan kata-kata positif, mereka bisa mewujudkan keinginan mereka tanpa andil Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Berarti ini menetapkan adanya pencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bukan halusinasi, ini yang ngomong para ulama. Ya, bahwa yang demikian itu bentuk lain dari kesyirikan di era sekarang. Nggak ada di zaman Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Kita nggak bisa diam, ya, dari menjelaskan bahwa ini termasuk dalam jenis-jenis kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ada pertanyaan? Pertemuan berikutnya kita masuk babun majaa fi dzabhi li ghairillah. Bab tentang, ya, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.